Ibu Saudara yang ada di rumah. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat tahun baru 2021. Hanya karena berkat anugerah saja kita masih boleh ada di sini, diberi kesehatan, masih diberi berkat dan masih diberi tahun yang baru. Dan semoga di tahun yang baru ini kita dapat berkat Tuhan yang lebih lagi, dapat perlindungan Tuhan dan kita selalu setia bersama Tuhan. Amin. Untuk memulai ibadah pada hari ini, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita menutup mata, kita fokuskan hati kepada Tuhan. Kita minta Tuhan hadir di sini. Kita minta Roh-Nya hadir. Kita minta penyertaan Tuhan untuk membimbing kita untuk berterima kasih sama Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mengajak kita ke satu tempat di mana hadirat-Nya hadir, di mana kita bisa bertemu sama Tuhan, di mana kita bisa berbicara sama Tuhan, untuk bilang makasih, untuk bilang terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Selama 1 tahun kemarin Kau sudah menyertai kami Tuhan. Sekarang kami diberi tahun yang baru, diberi hari yang baru, diberi lembaran baru dalam hidup ini. Kita mau memulainya. Jesus, we need You here. We need Your Holy Spirit fall in this place. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and You, longing for Your presence. I know that You're calling me to You. Here I
Come Holy Spirit, come. Rohmu datang, rohmu tercurah untuk kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau penuhi kami Tuhan, penuhi kami sekarang juga Tuhan. Katakan Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan rohmu Tuhan. Gak ada yang kami rindu, gak ada yang kami rindu lebih lagi selain rohmu Tuhan. Kami butuh rohmu Tuhan. For more, Lord I'm crying out. Lord I'm crying out. For more, Lord I'm crying out. Lord I'm crying out. Oh hallelujah, Lord I'm crying out. Lord I'm crying out. For more, come Holy Spirit, come Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan buat kita Tuhan. Kau baik banget Tuhan. Namamu paling indah didengar Tuhan. Kami selalu cinta sama Engkau Tuhan. Yang kami rindu cuma untuk memuliakan namamu saja Tuhan. Hanya namamu yang paling indah Tuhan. Kami mau meninggikan namamu lebih lagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Lord, Kau sangat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Lord, namamu indah Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji, ku
kami sembah Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kami masih boleh ada di sini Tuhan dengan tubuh sehat berkat tak kurang satu apapun Tuhan. Kami masih boleh menikmati berkat-Mu secara cuma-cuma Tuhan, nafas hidup yang telah Engkau berikan Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat ekonomi, semuanya Tuhan itu hanya berkat dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang tahun yang telah kami lewati kemarin Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Dari kondisi dunia ini yang nggak stabil Tuhan, tapi Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap menjaga kami Tuhan, Engkau tetap memegang kami Tuhan. Dan di sini kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami ingin mengembalikan apa yang seharusnya Engkau terima Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah, memuji nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Inilah salah satu bentuk berkat. Inilah salah satu bentuk kami untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di sini Tuhan, Roh-Mu hadir di sini Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau sertai setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Kau datang, Kau berikan Tuhan, Kau buka pikiran hati kami Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau dengan lebih lagi Tuhan, biarlah kami rindu akan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya percaya selama kita berjalan kemarin di panjang tahun, kita pasti berjalan bersama Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Hanya Tuhanlah mazmur kita. Dia gunung batu dan dia dan keselamatan. Dan saya percaya kita hanya percaya pada Tuhan. Amin. Amin. Semuanya ayo kita bersama-sama bersorak. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Hatiku percaya. Dan juga boleh sambil tepuk tangan ya.
percaya kasih Tuhan itu adalah kasih yang sangat besar, lebih kuat dari dosa, dan kasih itu yang menemukan saya, dan maka itu saya ada di sini. Kita siap untuk menaikkan syukur untuk Tuhan? Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan, kita bersuka cita, kita bersukaria untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita menaikkan syukur lebih lagi untuk Tuhan. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Kasihnya yang menemukanku. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari boleh kita sambil bertepuk tangan. Mari kita katakan bersama, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya hidup yang kau beri, dan kini hanya hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita menyatukan hati kita lagi. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita siapkan hati, pikiran, kita buka telinga kita. Biarlah kita menjadi rusa yang rindu untuk aliran sungainya Tuhan. Biarlah kita haus terus akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di mana kita diberi hari yang baru, di situ kita akan tetap haus sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya terus. Biarlah kita tetap haus akan Tuhan. Biarlah kita tetap cari Tuhan dimanapun Tuhan berada, Bapak Ibu Saudara, karena hanya Tuhan yang memberikan, hanya Tuhan yang selalu mendengarkan kita. Hanya Tuhan yang mengenal pribadi kita dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita menyembunyikan sesuatu, tapi Tuhan itu udah tahu, Bapak Ibu Saudara.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tahun 2020
telah berlalu. Dan sekarang kami hidup di dalam tahun 2021. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap sama di tahun yang lalu untuk Engkau berikan kepada kami di tahun ini. Tetapi satu hal yang kami rindukan, biarlah Tuhan kami memiliki kerinduan akan Engkau, kehausan akan Engkau. Karena untuk menjalani tahun ini Tuhan, benar-benar kami membutuhkan Engkau Tuhan. Banyak orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang paling sulit. Tahun ini adalah tahun yang penuh Tuhan dengan banyak hal yang menyulitkan hidup kami. Tetapi bersama dengan Engkau, maka kami akan dapat menjalaninya ya Bapa. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya ini juga memberkati setiap kami, menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, menyehatkan hidup kami secara rohani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja di dalam hidup kami, dan firman menjadi rema di dalam hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami yang ada di rumah, memberkati kami yang mendengar dan melihat Tuhan acara ibadah ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan sama sebagaimana kami menerimanya. Terima kasih ya Bapak, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat siang saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang ada di rumah dan jemaat yang ada di gereja. Selamat tahun baru 2021. 2020 sudah kita tinggalkan dan sekarang kita masuk di tahun 2021. Tentunya harapan kita banyak sekali. Di tahun yang baru semuanya kita ingin menjadi baru. Hidup yang lama tentunya harus kita kubur dan kita ingin semakin hari semakin berbeda dengan tahun yang lalu. Nah saudara, pada hari ini saya ingin merenungkan, kita akan bersama merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan Mazmur 63 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Allah, yaitu bagaimana kehausan itu menyehatkan iman. Saudara, di dalam Mazmur 63 ini kita tahu bahwa ini adalah sebuah kejadian di mana Raja Daud pada waktu itu dia sedang di dalam pengejaran anaknya yang paling dia kasihi, yaitu Salomo. Salomo ingin menjadi raja, Salomo ingin menguasai kerajaan Israel. Dan tentunya ya, saat itu Daud sedang di dalam kondisi masalah, persoalan yang sangat serius. Daud yang tinggal di istana, menikmati segala yang ada di istana, dan harus dipaksa dia ada di padang gurun Yehuda di dalam ayat yang pertama. Nah, ketika Daud ini dia sedang dalam perjalanan, sedang di dalam pencobaan, sedang di dalam kesulitan. Ada satu hal yang sangat menarik di sini, di mana Daud justru di dalam pergumulan, di dalam kesulitan yang dia hadapi, dia mencari Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia.
Dia yakin bahwa Tuhan itu mengerti situasinya. Saudara, hal yang menarik di sini adalah bahwa Daud di dalam ayat yang kedua, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang itu bisa kekurangan air kalau kita hidup di negara yang penuh dengan air seperti Indonesia. Daud memberikan satu gambaran di sini betapa sulitnya hidupnya ketika dia sedang di dalam persoalan ini, ketika dia sedang di dalam pergumulan ini. Dan ketika Daud berkata bahwa aku merindukan engkau, kenapa Daud tidak menginginkan Tuhan lepaskan aku dari masalah ini, Tuhan lepaskan aku dari pergumulan ini, Tuhan lepaskan aku dari setiap kesulitan-kesulitan ini. Tuhan lepaskan aku dari anakku yang akan membunuh aku. Tapi justru Daud mengatakan apa? Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Saudara, kita tahu bahwa Daud, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud adalah orang yang suka mencari Tuhan. Daud punya pengalaman dengan Tuhan, bahkan Alkitab mengatakan Daud itu berkenan di hatinya. Daud berkenan di hati Allah. Karena apa, saudara? Karena Daud selalu mencari Allah. Saya percaya bahwa pengalaman Daud ini adalah pengalaman yang jarang dimiliki oleh orang-orang percaya. Pengalaman Daud ini sangat jarang. Tapi sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada satu hal yang paling penting di dalam hidup kita ini adalah sebuah kehausan akan Tuhan. Yang Alkitab inginkan adalah situasi manusia selalu berubah. Keadaan manusia itu selalu berubah. Tetapi ketika orang itu memiliki kehausan akan Allah, memiliki sebuah kehausan akan Tuhan, maka saya percaya bahwa sebenarnya itulah keputusan yang paling benar. Sebab kenapa? Sebab ketika orang memiliki kehausan akan Allah, maka dia membutuhkan Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Nah, saudara, di dalam ayat yang kedua, ketika Daud mengatakan aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Saudara, kehausan yang dialami oleh Daud adalah bukan kehausan biasa. Kehausan di antara hidup dan mati. Saya percaya bahwa Daud rela melepaskan setiap tahtanya. Daud melepaskan apapun yang dia miliki. Dia rela. Tetapi satu hal yang Daud sedang kejar adalah Tuhan. Yang Daud inginkan adalah Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal 42 ada satu gambaran tentang kehausan jiwa. Di dalam Mazmur 42 digambarkan dia, yaitu pemazmur ini, menggambarkan dirinya seperti rusa yang lelah, yang capek, dan sedang haus menantikan, mencari air. Di dalam Mazmur 42 ini, rusa dalam keadaan haus, dia akan terus mencari air, terus mencari.
Coba kita bayangkan rusa. Ketika dia lari ke sana, lari ke sini, tetapi tidak menemukan air, maka tenaganya akan habis. Dia akan lelah, dia akan haus. Bahkan tubuhnya itu menjadi kelelahan. Dan ketika air itu tidak ditemukan, maka semua air yang ada di dalam tubuh rusa itu akan habis. Maka lidahnya akan menjulur keluar dan dia akan setengah mati. Tubuhnya tidak bisa bergerak, hanya matanya saja yang bisa berkedip. Saudara, ini membayangkan bahwa sebenarnya pemazmur ini menyatakan sebuah keadaan di mana ketika pemazmur ini mencari Tuhan, disitulah sebenarnya kehausannya itu dipenuhi. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Di tahun 2020, saya percaya bahwa kita memiliki kerohanian, mungkin kerohanian yang lebih baik. Tetapi di tahun 2021 ini, apakah kita masih bisa mempertahankan kerohanian di tahun 2020? Sebenarnya yang kita butuhkan adalah bagaimana kita ini memiliki kehausan akan Tuhan. Karena ketika jiwa kita ini haus akan Tuhan, maka sebenarnya iman kita ini menjadi sehat. Ketika kita ini haus akan Tuhan, maka jiwa kita ini sebenarnya adalah jiwa yang membutuhkan Tuhan di dalam segala hal. Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya di dalam hidup beriman kita, di dalam hidup kekristenan kita ini, ada satu bahaya yang sangat-sangat mengancam kita. Bahaya yang mengancam bukan karena ada tantangan dari luar. Bahaya bukan karena kita kurang makan. Bahaya bukan karena ada masalah, ada pergumulan yang tidak bisa kita lepaskan. Tetapi bahaya yang paling membahayakan dalam hidup kita ini ketika kita kehilangan rasa haus akan Tuhan. Kita merasa bahwa hidup kita biasa saja. Kita merasa bahwa ibadah biasa saja. Dan kita tidak memiliki sense akan kehadiran Tuhan. Tidak memiliki sense akan jamahan Roh Kudus. Itu adalah tanda sesuatu yang bahaya di dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita tidak pernah, saudara sadar, tidak pernah kita ini memiliki sebuah kepekaan akan kehadiran Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau di dalam hidup kita ini, kita selalu ada bersama dengan Dia. Sebab itu mari kita jaga diri kita supaya kita selalu memiliki kehausan akan Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu sebelum saya datang ke Korea ini. Saya itu suka sekali memelihara beberapa ekor burung. Dari burung yang saya pelihara itu di samping sebagai hobi karena kicauannya yang luar biasa. Burung ini juga saya ternak dan kadang-kadang saya jual. Nah, pada suatu saat saya ini penasaran dengan burung yang sedang sedang memberi makan anak-anaknya yang masih kecil. Ketika di dalam sangkar ada 4 atau 6 anak dari burung itu, ketika mereka lapar, mereka akan mencicit minta makan orang tuanya. Saya menjadi penasaran bagaimana sang ibu ini, sang induk ini memberikan makan kepada
anak-anak burung ini. Karena mereka semua mulutnya dibuka, tapi ibu ini dengan adil memberikan makan kepada anak-anak burung ini. Nah ternyata ketika saya perhatikan saudara, sang ibu ini betul-betul sangat hebat ketika dia memberikan makan anak-anaknya ini. Anak-anak burung yang kelaparan dia akan membuka mulutnya itu lebar-lebar. Dan ketika dia sudah diisi oleh makanan, maka mulutnya itu akan terbuka tidak terlalu lebar. Oh ternyata ketika saya perhatikan, makanya sang induk ini bisa paham, bisa memberi makan begitu rata kepada anak-anaknya. Ketika anak itu sudah makan, diberi makan, maka dia mencicitnya mulutnya tidak terlalu besar, kecil. Dan ketika sudah kenyang, maka mulutnya akan tertutup begitu. Nah saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ketika Tuhan itu melihat kita ini sebenarnya sama ya, seperti anak-anak burung itu. Nah saudara, ada satu tanda bahaya di dalam kehidupan beriman kita. Pada saat kita ini kehilangan rasa haus. Pada saat iman kita ini stagnan dan tidak bertumbuh lagi. Dan kita kena penyakit yang namanya kemacetan pertumbuhan iman. Kadang-kadang umur kita bertambah. Saya percaya bahwa 2021 ini pasti menambah umur kita. Ketika umur kita bertambah, maka seharusnya itu juga mempengaruhi setiap kerohanian kita. Tetapi ketika kita ini hilang rasa haus akan Tuhan, maka kerohanian kita itu tidak tajam lagi. Kita tidak memiliki sense lagi. Padahal sebenarnya itu yang paling dibutuhkan di dalam hidup kita ini. Sehingga mulut kita, saudara, tidak merasa kehausan. Mulut kita tidak terbuka lebar untuk makanan rohani. Kita menutup mulut kita. Dan kita merasa bahwa kita tidak perlu lagi secara rohani. Sehingga iman kita bertumbuh tidak dengan sehat. Kalau iman kita mau bertumbuh dengan sehat, biarlah kita bangun kehausan di dalam jiwa kita. Yang kita butuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan mengisi jiwa kita dengan kesegarannya. Biarlah Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya setiap hari, setiap hidup kita ini selalu dipuaskan oleh Tuhan. Saudara, kalau perut kita lapar, pasti kita akan dengan cepat-cepat kita ini rindu untuk makan. Bagaimana dengan jiwa kita yang lapar? Banyak orang itu membiarkan jiwanya kurus. Sampai apa? Sampai tidak ada tenaga. Hampir pingsan. Tetapi anehnya tetap saja tidak merasa lapar. Saya percaya bahwa jiwa kita itu membutuhkan makanan. Saya percaya bahwa jiwa kita secara rohani membutuhkan makanan untuk bertumbuh. Dan banyak orang tidak menyadari hal seperti ini. Sebab itu kita kembali kepada Daud. Daud ketika di dalam kondisi yang sedemikian, yang dia rindukan adalah Tuhan. Yang dia perlukan adalah Tuhan. Jiwanya haus akan Tuhan. Karena Daud tahu
ketika jiwanya disegarkan. Seberat apapun pergumulannya, sebesar apapun persoalannya, maka Daud bisa mengatasi karena Tuhan bersama dengan dia. Saudara, jemaat yang sehat adalah jemaat yang selalu haus akan Tuhan. Karena kehausan rohani itu menyehatkan iman. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang selalu rindu keintiman dengan Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia tidak bisa dipuaskan hanya dengan berkat-berkat saja. Bukankah banyak orang ya, selalu puas dengan berkat Tuhan. Bahkan di dalam hidup ini pasti kita sedang mencari berkat-berkat Tuhan. Kalau dapat berkat Tuhan, maka dia merasa bahwa jiwanya dipuaskan. Jemaat yang sehat dia tidak akan dipuaskan dengan berkat Tuhan. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang selalu dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Sebab itu saudara-saudara, kepuasan jiwa kita hanya ada di dalam Tuhan. Biar kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam setiap hidup ini. Biar kita selalu puas dengan Tuhan. Biarlah kita ini selalu intim dengan Tuhan. Karena orang yang haus dengan Tuhan, dia akan selalu mencari Tuhan. Orang yang haus dengan Tuhan, maka dia tidak akan hidup tanpa Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-7, saudara, di sana ada cerita seorang wanita dari daerah Yunani, yaitu tepatnya wanita dari Siro Fenisia. Pada suatu hari anaknya sedang sakit. Sakit bukan sembarangan sakit. Sakitnya adalah kerasukan setan. Wanita ini datang kepada Yesus karena dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi dalam cerita itu saudara bisa temukan Tuhan tidak mempedulikan wanita ini. Bahkan kesannya Tuhan menghina wanita ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tidak patut memberikan roti kepada anjing. Kalau saudara dikatain anjing, pasti kita akan marah. Apalagi dikatain nama-nama kita atau kita dikategorikan dengan seekor binatang, pasti kita akan marah. Tapi mari kita perhatikan wanita ini. Wanita ini memberikan satu jawaban yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan wanita ini? Benar Tuhan. Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, ketika saya renungkan jawaban dari wanita ini adalah jawaban yang sangat luar biasa. Ini memperlihatkan bahwa wanita ini sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia betul-betul memegang Tuhan itu seperti dia mau mati. Dan pada akhirnya dari cerita itu, wanita ini mendapat pertolongan dari Tuhan. Saudara, ini adalah sikap di mana orang itu haus akan Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan, dia tidak akan malu datang kepada Tuhan. Orang yang haus dengan Tuhan,
Dia akan terus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tentu dia tidak mudah tersinggung. Tentu dia tidak mudah marah. Karena kebutuhan orang yang haus itu bukan pujian atau perkenanan manusia. Orang yang haus akan Tuhan, kebutuhan hidupnya adalah Tuhan itu sendiri. Kebutuhan hidupnya itu Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ya. Pernah ada seorang jemaat sis ini yang dia datang ke ibadah. Kemudian dia berkata apa? Aku tersinggung dengan firman Tuhan. Akhirnya dia tidak mau datang lagi ke gereja. Karena merasa bahwa ketika datang firman Tuhannya menyinggung saya. Saudara, sebenarnya masalahnya adalah bukan menyinggung atau tidak menyinggung. Masalahnya adalah dia tidak lapar secara rohani. Dia tidak haus secara rohani. Sehingga motivasi ibadahnya itu berbeda. Motivasi ibadah itu berbeda. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dan kita tidak memiliki kehausan akan Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia. Inti dari ibadah adalah bagaimana kita ini mengalami Tuhan. Inti dari ibadah adalah bagaimana jiwa kita ini dipuaskan oleh Tuhan. Sebab itu, saudara, mari kita isi hidup kita ini dengan sebuah kerinduan akan Tuhan. Saudara, tentu ada banyak hal yang menyebabkan kita ini bisa kehilangan kehausan akan Tuhan. Kita ini bisa kehilangan kehausan secara rohani. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kita ini bisa kehilangan kehausan secara rohani. Salah satunya adalah kekenyangan jasmani dan kesombongan rohani. Itu bisa membuat kita kehilangan namanya kehausan rohani. Karena setiap persoalan, setiap masalah itu bisa dimulai dari situ. Karena bisa dimulai dari situ. Hati-hati. Saudara, ketika kebutuhan jasmani kita itu terpenuhi, maka saya katakan tadi, kita ini harus hati-hati. Karena hati manusia itu licik. Ketika di dalam kekurangan hidup kita ini, pasti kita selalu bergumul dengan Tuhan. Pasti kita ini berdoa dengan Tuhan. Bahkan kita perlu berkat-berkat dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati kita, melimpahi hidup kita dengan berlimpah-limpah, makanan tersedia, kebutuhan tersedia, bahkan persiapan untuk hari esok itu sudah tersedia, maka kita tidak akan lagi berdoa. Dan hal yang lebih miris lagi, yang lebih mengerikan lagi adalah kita tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Walaupun kita berdoa, mungkin doa kita akan berbeda. Kita akan berdoa,
ketika setiap kebutuhan jasmani kita, kekenyangan secara jasmani kita itu sudah kita miliki, maka cara kita berdoa akan berbeda. Mungkin kita akan berdoa demikian, Tuhan, apa yang Engkau perlukan supaya aku bisa bantu di dalam pelayanan. Atau kita berdoa demikian, Tuhan, atur waktuku Tuhan, supaya aku ini bisa beribadah. Karena aku sedang sibuk. Saudara, mari kita perhatikan kehancuran gereja Barat. Itu dimulai dari kekenyangan secara jasmani. Ketika pendapatan per kapita masyarakat per tahun 10 juta dolar, maka gejala kehancuran mulai kelihatan. Dan saat pendapatan menjadi 20 juta dolar, bahkan lebih, maka sekularisme itu berkembang dengan cepat. Dan mamonisme itu berakar semakin mendalam. Itu terjadi di gereja Barat. Sehingga seiring dengan waktu, banyak gereja yang ditutup. Karena tidak ada orang lagi yang mau datang ke gereja. Tidak perlu lagi kepada Tuhan. Yang datang di gereja hanya orang tua-tua untuk persiapan penguburan. Ketika kekenyangan secara jasmani, saudara, itu menimpa, datang kepada kita, kita harus hati-hati. Ada satu contoh di dalam Alkitab tentang gereja Laodikia. Gereja Laodikia ini yang kita baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Mereka hidup di kota Laodikia yang terkenal dengan kota yang sangat kaya. Karena di dalam kota ini terkenal sebagai pusat perbankan. Kota ini terkenal dengan penghasil wol hitam yang bisa dipakai untuk pakaian dan permadani yang harganya begitu mahal. Kota Laodikia adalah kota yang sangat subur, di mana domba-domba itu bisa berkembang biak dengan baik. Di samping itu, gereja Laodikia terdapat juga sekolah kedokteran yang sangat terkenal, yang bernama Zeukis dan Alexander Philethetis. Itu sangat terkenal. Tentu dengan keadaan seperti ini, jemaat hidup dalam sebuah kenyamanan dan ketentraman. Bahkan dari dalam sisi kehidupan berjemaat, jemaat Laodikia tidak pernah mengalami namanya ancaman dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Bahkan nabi-nabi palsu tidak ditemukan di situ. Mereka tidak mengalami penganiayaan, penderitaan karena nama Tuhan. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Namun dibalik dari seluruh kesuksesan gereja Laodikia ini, Tuhan mencelah gereja ini. Apa yang dikatakan Tuhan? Aku tahu segala pekerjaanmu.
Engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, teguran keras terhadap jemaat di Laodikia adalah kesuaman mereka. Kesuaman itu sangat berbahaya. Tidak panas dan tidak dingin. Sebenarnya teguran Tuhan seperti ini, itu Tuhan memberikan ilustrasi keadaan alam kota Laodikia. Di kota ini memang kesulitan untuk mencari air. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya, saudara, maka sebenarnya sumber airnya itu datang dari satu kota di utara itu. Kota itu bernama Hierapolis. Itu mengalirkan air panas. Sedangkan kota yang di sebelah selatan itu adalah kota Kolose. Itu mengalirkan air dingin. Dan ketika bertemu di kota Laodikia, maka air itu menjadi air yang suam-suam kuku. Maka Tuhan memberikan gambaran seperti ini, seperti kehidupan rohani orang-orang Laodikia. Mereka tidak lagi memiliki kehausan akan Tuhan. Mereka tidak memiliki lagi kelaparan akan Tuhan. Padahal Tuhanlah seharusnya yang dibutuhkan. Sebab itu di dalam Wahyu 3 ayat 18, Tuhan menantang mereka. Apa yang Tuhan katakan? Aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Di dalam ayat yang ke-17 itu juga mengatakan, jemaat Laodikia mengatakan, aku kaya, aku memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Dan inilah saudara ironisnya. Banyak orang merasa kaya, banyak orang merasa hebat. Banyak orang merasa bahwa kerohaniannya luar biasa. Tetapi dalam kenyataannya mereka adalah suam-suam kuku. Dalam kenyataannya di pandangan Tuhan mereka sangat melarat, miskin dan telanjang. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Kehausan akan Tuhan itu memang sangat diperlukan. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan mengalami Tuhan. Hati-hati dengan kekenyangan jasmani dan kesombongan rohani. Jangan sampai hal-hal itu merampas hidup kita. Sebab itu mari kita kembali kepada posisi kita sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang miskin hatinya. Orang yang lapar secara rohani. Haus akan kebenaran. Saudara, kita tidak akan bisa melewati tahun 2021 ini tanpa kita memiliki kehausan akan Tuhan. Dunia semakin hari semakin jahat karena Alkitab mengatakan. Saya percaya bahwa di tahun ini banyak orang mengatakan begitu sulitnya kita akan hidup di tahun ini. Banyak orang mengatakan di tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat-sangat susah. Tetapi bagi orang yang haus akan Tuhan,
Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik dalam hidup kita ini. Orang yang haus akan Tuhan, maka Tuhan akan selalu bersama-sama dengan dia. Sebab itu mari kita kita jalani tahun ini dengan kehausan yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Dengan pencarian kita akan Tuhan. Supaya hidup kita bisa memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah karena itu saudara, mari kita berjuang. Sebenarnya kita tidak boleh berdiam diri. Mari kita berjuang secara rohani. Berjuang untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah mari kita belajar berpuasa. Puasa itu apa sih sebenarnya? Puasa itu adalah sebuah perbuatan di mana kita ini menciptakan padang gurun bagi diri kita sendiri. Suatu proses di dalam hidup kita ini yang membuat jiwa kita ini menjadi lapar dengan segala keadaan. Tentu bagi saudara yang pernah merasakan, yang pernah menjalani puasa, pasti kita mengalami tubuh kita lemah. Dan ketika tubuh kita lemah, tentu yang kita butuhkan adalah Tuhan. Tentu yang kita rindukan adalah Tuhan. Ketika kita berpuasa, bukan sekedar berpuasa. Saya selalu menganjurkan baca Alkitab dan berdoa, baca Alkitab dan berdoa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini memiliki terus kehausan, kerinduan akan Tuhan. Karena itu saya selalu menganjurkan. Jika kita ada kesempatan, berpuasalah. Kita perlu berjuang untuk memperbaiki kerohanian kita. Kita perlu berjuang untuk menciptakan kehausan di dalam diri kita ini. Dan perjuangan itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Suatu saat kami dari pelayanan internasional itu diundang oleh seorang diaken untuk makan di The Party. Saya tahu bahwa di tempat itu adalah tempat yang mahal dan makanannya enak-enak. Ketika diundang, wah semua pendeta sangat bergembira. Bisa makan enak. Tetapi pada waktu itu saya tidak bisa datang karena saya sedang menjalani doa puasa. Dan ketika saya diundang, saya bilang saya nggak bisa, maaf karena ya ada keperluan, ada keperluan. Dan karena di sini biasanya alasannya harus jelas keperluan apa. Maka saya tidak bisa bohong. Ya saya bilang saya lagi puasa, sedang doa puasa. Kemudian ada seorang teman ya pendeta bertanya, ya, kenapa kamu nggak ikut? Saya sudah katakan saya sedang menjalani doa puasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh pendeta ini? Wah, dia malah tertawa. Dan dia bilang apa? Untuk apa doa puasa? Buat apa?
Nah saudara, bagi kebanyakan orang pasti merasa bahwa buat apa nyusah-nyusahin diri? Buat apa menahan lapar? Buat apa? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya masih tetap mempertahankan namanya doa dan puasa itu. Karena lewat doa dan puasa itu, saya bisa merasakan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan itu perlu diperjuangkan. Saudara-saudara, perjuangan kita bukan hanya doa dan puasa. Tapi perjuangan selanjutnya adalah biarlah kita ini memiliki sifat rendah hati. Kalau kita tidak memiliki sifat rendah hati, maka bisa dipastikan bahwa kita ini tidak akan memiliki yang namanya kehausan akan Tuhan. Biarlah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa kehausan itu akan selalu kita alami. Saudara, ketika saya ibadah di gereja besar, saya selalu memperhatikan ya, orang-orang kaya yang datang. Orang-orang yang tidak kekurangan apapun. Tetapi yang membuat saya ini diberkati oleh mereka, itu bukan karena mereka memberikan saya uang, enggak. Saya perhatikan mereka selalu datang di dalam doa malam. Itu dengan pakaian yang sangat sederhana. Mereka berlutut seperti orang yang tidak punya apa-apa. Dan itu tentu sangat memberkati kita. Banyak orang kadang-kadang ketika sedikit saja berhasil, banyak orang itu sudah membanggakan diri. Sedikit berhasil, sudah melupakan Tuhan. Saudara, hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara. Karena itu, berapa lama kita menjadi orang percaya? Biarlah kita hidup seperti orang yang baru saja percaya. Walaupun kita ini sudah puluhan tahun menjadi orang percaya. Biarlah kita ini juga hidup sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Walaupun kita ini telah menerima begitu banyak berkat Tuhan. Saudara, mengapa air itu berkumpul di lautan? Semua air pasti kumpulnya di lautan. Karena laut itu adalah tempat yang paling rendah. Demikian juga dengan anugerah Tuhan. Setiap anugerah Tuhan itu pasti akan datang kepada hati yang rendah. Kepada hati yang haus akan Tuhan. Kepada hati yang lapar akan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Karena itu jika kita kehilangan sifat rendah hati, maka berkat rohani kita juga akan berhenti. Karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa bejana hati kita yang kosong. Tahun 2020 telah berlalu.
Dan kita sekarang sedang menjalani di tahun 2021. Biar kita menjalani hidup ini dengan kerohanian yang tidak biasa-biasa. Mari kita tingkatkan kerohanian kita. Mari kita bangun kehausan kita di hadapan Tuhan. Supaya di tahun ini Tuhan memberkati kita secara rohani. Karena kalau kita sudah diberkati secara rohani, maka berkat secara jasmani itu selalu mengikuti kita. Karena firman Allah berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita mendahulukan kehausan kita akan Tuhan, saudara, berkat itu akan mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti berkat. Bukan kita yang mengikuti berkat. Oleh karena itu biarlah hati kita selalu haus akan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Jangan merasa puas dengan kerohanian di tahun yang lalu. Tapi mari kita terus bergerak lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi saudara, kehausan itu akan selalu menyehatkan iman kita. Kalau kita ingin memiliki iman yang kuat, biarlah kita memiliki rasa haus akan Tuhan. Kalau hati kita haus akan Tuhan, maka Tuhan akan puaskan kita. Yang kita butuhkan Tuhan. Yang kita butuhkan bukan berkat-berkatnya. Tapi yang kita butuhkan adalah pribadi itu. Yaitu pribadi yang sudah mati di kayu salib. Dan pribadi itulah yang memuaskan jiwa kita. Dan ketika jiwa kita dipuaskan, maka kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena hidup kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dan mari kita nyanyikan satu pujian. Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi, karena Allah peduli. Mari kita katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, oh Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara kasih Tuhan,
Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Apa yang menjadi pergumulan kita di tahun ini? Apa yang menjadi resolusi kita di tahun ini? Saudara, banyak rancangan, banyak program, bahkan banyak hal-hal yang kita rindukan di tahun ini terjadi. Tentu kita akan berusaha supaya apa yang kita cita-citakan di tahun ini itu menjadi sebuah kenyataan. Dan intinya adalah kita menghendaki supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan menjadikan tahun ini adalah tahun yang berhasil. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah, hanya orang yang haus dan lapar akan Dia, hanya orang yang bergaul intim dengan Tuhan, dialah yang akan memiliki segala sesuatu. Sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, lewat renungan firman Allah pada siang hari ini, biarlah jiwa kita ada di dalam kehausan, biarlah jiwa kita ada di dalam kelaparan akan Tuhan, selalu merindukan Tuhan di dalam segala hal yang sedang kita jalani. Maka disitulah sebenarnya kita ini di dalam satu proses keberhasilan. Orang yang haus akan Tuhan adalah orang yang diikuti oleh berkat-berkat Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa dia akan sanggup menjalani tahun 2021 ini dengan penuh harapan. Saudara, biarlah kerinduan hati kita supaya Tuhan selalu puaskan kita. Dan biarlah kita selalu haus akan Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang kita butuhkan. Mari kita akhiri ibadah ini dan kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan, di awal tahun 2021 ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersekutu, untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat menikmati tahun yang baru. Ini semua karena berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ini karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Banyak orang tidak bisa menikmati Tuhan tahun yang baru. Banyak orang tidak bisa menikmati hal-hal yang Tuhan berikan. Tetapi kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih mempedulikan kami. Oleh karena itu Tuhan, di tahun yang baru ini, biarlah kami isi hati kami dengan kehausan akan Engkau. Biarlah kami isi hidup kami ini dengan kelaparan akan Engkau. Yang kami butuhkan adalah Engkau Tuhan di tahun ini. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga dapat dipastikan bahwa hidup kami akan aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, jagai hati, jagai pikiran kami Tuhan. Supaya kami Tuhan tidak jatuh Tuhan. Supaya kami Tuhan tetap Tuhan, oh Tuhan, memandang Engkau di dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, ajar kami melupakan tahun-tahun yang sudah berlalu. Dan biarlah kami menyongsong tahun yang baru dengan harapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami yang belajar sebagai mahasiswa. Mari Tuhan, Engkau berkati kami dengan hikmat-Mu. Dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah kiranya menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberikan kami keberhasilan. Dan tepat pada waktunya kami akan selesai untuk belajar. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja, mereka yang bekerja, yang berlelah-lelah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan mereka dengan hasil yang luar biasa. Supaya lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan,
Mereka dapat bersyukur dan mengisi tahun yang baru ini lebih lagi mengasihi Engkau. Mereka yang sudah berumah tangga, mari Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu. Saling mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak. Kami percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Dan di tahun yang baru ini, Tuhan selalu memperbarui kasih kami dengan kasih-Mu yang baru. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Bapa. Kami yang ada di Indonesia, kami yang ada di rumah, kami yang ada dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Jadikan setiap Tuhan perjalanan hidup kami berhasil karena Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih yang tak terbatas dari Allah Bapa, kebaikan dan anugerah dari Allah Anak, penyertaan, pertolongan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.